Perkenalkan, nama saya Hana Elizabeth. Saya dari MGT 1 Rek B, NIM 19030421 Saya akan menjelaskan UAS pemasaran. Yang pertama adalah pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis pertimbangan strategi. Dalam pemasaran internasional, strategi berarti memilih arah umum bagi perusahaan bersama dengan desain organisasi kebijakan, sistem dan gaya manajemen yang paling cocok untuk mengalahkan persaingan di lapangan. Taktik menyangkut metode praktis untuk melaksanakan keputusan-keputusan. Selanjutnya adalah bisnis model Canva. Bisnis model Canvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa virtual card yang terdiri dari 9 elemen. Bisnis model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, mengevaluasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Bisnis model Canvas ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Ada beberapa elemen bisnis model Canvas. Yang pertama itu adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki adalah melalui bisnis model Canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Blog ini berisi mengenai berbagai hal mengenai pelanggan Anda. Pasti pada customer segment Anda harus bisa menjawab 3 blok seperti consumer job, customer gain, dan customer pain. Yang kedua itu adalah volume promotion atau promosi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model Canvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa sesungguhnya poin-poin yang dapat mendapatkan manfaat dan ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi konsumer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Sebelum memulai sebuah bisnis, Anda harus mengetahui terlebih dahulu siapa target audiens yang mungkin bisa menjadi pelanggan produk Anda. Yang ketiga itu adalah channels atau saluran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen melalui penggunaan channel yang tepat. Anda harus bisa menyampaikan volume promotion kepada consumer segment. Ini adalah salah satu elemen bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas atau BNC penting, jadi cobalah pikirkan channels yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penempatan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Yang keempat adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model Canvas ini, bisnis model Canvas atau BMC ini harus dikelola maksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku atau produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Yang kelima adalah key resource atau sumber daya. Sumber daya adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan memiliki perusahaan untuk mewujudkan follow promotion mereka. Semuanya jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penempatan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Yang keenam adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Hubungan konsumen merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau bisnis BMC, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagaimana ini harus kita jawab untuk mengetahui bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan, di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga kita harus memahami bagaimana kita mengambil hati pelanggan dan memperhatikan pelanggan yang sudah loyal. Perlu pengawasan yang ketat dan insentif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan maksudnya adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan promosi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus Anda lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan volume promotion perusahaan, di mana jika key activities ini tidak terkait dengan volume promotion, maka ada sesuatu yang salah, karena aktivitas yang kita anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. Dan yang ke-8 itu adalah key partnership atau kerjasama. Elemen model bisnis kanvas ini berfungsi untuk perorganisasian aliran suatu barang atau layanan-layanan dalam bisnis kita. Posisi-posisi partner kunci terdapat bermanfaat untuk efisiensi dan aktivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Untuk mengisi blog ini, kita harus membuat daftar tugas dan kegiatan penting. Untuk mengisinya, kita bisa menggunakan pemasok atau mitra untuk membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kementerian, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian, juga akumulasi sumber daya atau aktivitas. Yang ke-9 ini yang terakhir dalam bisnis model kanvas, elemen cost struktur atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara digunakan dalam model bisnis yang Anda buat. Di sini ada harus menentukan biaya yang memastikan bahwa biaya sesuai dengan volume promotion bisnis. Dalam blog ini, kita harus bisa menentukan biaya paling mahal dan yang paling penting setelah key relationship, key partnership, dan key activities ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan promosi nilai yang tepat untuk pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada pengembangan strategi dan program penempatan harga. Maksudnya adalah harga mempunyai banyak untuk dan melaksanakan banyak fungsi. Untuk itu penempatan suatu harga adalah ide yang relatif modern atau timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar dari akhir abad ke-19. Kebijakan penempatan harga ini dikarenakan menyamakan penjualan banyak barang dan pengawasan karyawan. Di era modern ini, dengan sering perkembangannya teknologi, banyak penjual pembeli yang menggunakan internet,
Oleh karena itu, terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud diskriminasi di sini adalah perlombaan antara teknologi perdagangan dan teknologi konsumen, seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual, atau tawar-menawar, serta mendapatkan produk secara gratis, dan menjual dapat mengamati perilaku pelanggan, menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus untuk pelanggan tertentu, serta menegosiasikan harga di lelang dan bursa online. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Kita juga ada beberapa psikologi penetapan harga. Yang pertama, harga referensi, di mana harga referensi ini bisa digunakan oleh konsumen untuk membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat, atau dengan kerangka referensi internal seperti harga eceran, reguler, dan terpasang. Yang kedua ada asumsi harga kualitas, di mana asumsi harga kualitas banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Barang yang harganya lebih mahal dianggap lebih memiliki kualitas tinggi. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kalangan sebagai sarana untuk meningkatkan keunikan dan membenarkan penempatan harga premium. Dan yang ketiga adalah akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri kanan dan bukan membulatkannya seperti 299. Akhirnya angka 9 mengkomunikasikan memberikan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa sebuah perusahaan menginginkan citra yang tinggi agar permintaan semakin naik. Tetapi ada tanda obral dan harga yang berakhir dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika semakin diterapkan, karena semakin dari hari konsumen akan semakin tahu dan teliti menetapkan harga. Terus ada memperkirakan biaya. Memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel serta tingkat produksinya membuat penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terkumulasi dengan kurva pengalaman atau kurva pembelajaran atau produksi tak terkomunikasi melalui hasil biaya target. Yang keempat, menganalisa biaya harga dan penawaran pesaing. Yang kelima ada memilih metode penetapan harga. Penetapan harga mencangkup dengan cara merangkup standar ke biaya produk, penempatan harga tingkat pengambilan sasaran, penempatan harga nilai anggaran, penempatan harga nilai, penempatan harga going rate, penempatan dengan harga pesaing, penempatan harga jenis lelang seperti lelang tawaran meningkat, lelang penawaran menurun, dan lelang tender tertutup. Menempatkan harga akhir sesuai dampak kegiatan pemasaran, menempatkan harga sesuai kebijaksanaan perusahaan, penetapan harga sesuai keuntungan dan risiko, dampak harga pada pihak lain. Dan yang keenam, memilih harga akhir, menyesuaikan harga, penempatan harga geografis atau tunai, pertukaran atau barter. Dalam penempatan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana membeli harga kepada produknya untuk konsumen yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Diskon harga dan insentif. Sebagian besar perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon insentif untuk pembayaran di sini, pembelian volume dan pembelian di luar musim, atau penempatan harga promosi. Dapat digunakan beberapa teknik seperti harga loss lender, harga eceran khusus, rabat tunai, pembiayaan berhubungan rendah, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, jaminan dan kontrak jasa, diskon psikologis. Penempatan harga terdiferensial seperti penempatan harga segmen pelanggan, harga bentuk produk, harga citra, harga saluran, harga lokasi, harga waktu. Melalui dan merespon perubahan harga, memulai penurunan harga
dilakukan karena salah satunya kapasitas pabrik berlebih. Terkadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah. Melalui kenaikan harga, keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Merespon perubahan harga pesaing, mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup artinya penting dalam portofolio perusahaan. Maksud dan sumber daya pesaing, harga dan aktivitas, sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume dan peluang alternatif perusahaan. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola organisasi pemasaran. Tren praktis pemasaran. Pemasar juga menghadapi dilema etika dan pertukaran yang membingungkan. Konsumen mungkin menghargai kenyamanan, tetapi bagaimana membenarkan produk sekali pakai atau pengemasan yang rumit, dunia yang mencoba meminimalkan limbah, meningkatkan aspirasi material dapat mengabaikan kebutuhan akan keberlanjutan. Dengan meningkatnya sensitivitas konsumen dan peraturan pemerintahan, perusahaan pintar secara kreatif merancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi, jejak karbon, totalitas, dan sekali pakai. Beberapa memilih pemasok lokal dari jarak jauh. Pemasaran internal mensyaratkan bahwa setiap orang dalam organisasi menerima konsep dan tujuan pemasaran dan terlibat dalam memilih, menyediakan, dan mengonsumsikan nilai pelanggan. Hanya bila semua karyawan menyadari bahwa tugas mereka adalah menciptakan, melayani, dan memuaskan pelanggan, apakah perusahaan menjadi pemasar yang efektif. Atau memo pemasaran. Karakteristik departemen perusahaan yang benar-benar didorong oleh pelanggan, menyajikan alat dan mengevaluasi departemen perusahaan mana yang benar-benar didorong oleh pelanggan. Manajemen puncak menyadari bahwa pemasaran membutuhkan lebih banyak akuntabilitas daripada di masa lalu. Kelemahan pemasaran utama merangkum kekurangan utama perusahaan dalam pemasaran dan bagaimana menemukan dan memperbaikinya. Sekian dari video yang bisa saya presentasikan dan bisa saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.